Meski gugur, gaya permainan timnas Indonesia luar biasa, tulis media Vietnam. Inilah beberapa faktor yang membuat timnas Indonesia kalah dari Australia. Walaupun tak berhasil bawa timnas Indonesia ke perempat final, PSSI-nya Korsel tetap ngebet ingin STY latih Korea Selatan lagi. Erick Thohir beri respon, pelatih Australia puji setinggi langit untuk timnas Indonesia. Bagaimana pujiannya? Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan pemainnya hanya kalah pengalaman dari Australia pada laga babak 16 besar Piala Asia 2023. Ia berujar, "Kami tak kalah dalam konteks performa. Mereka bermain bagus dan menjalankan instruksi saya dengan baik," ujar Sintayong dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan. Sintayong mengakui bahwa para pemain skuad Garuda kalah dari segi pengalaman dari Australia yang sudah terbiasa bermain di turnamen besar seperti Piala Asia. Hal ini, kata dia, sangat berpengaruh terhadap pertandingan level atas seperti turnamen ini. Tetapi memang unsur pengalaman yang masih dibutuhkan oleh pemain kita, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia sesungguhnya bermain luar biasa di 10 menit awal. Bahkan Rafael Struijk nyaris membuka skor pada menit ke-6 melalui sontekannya yang sayangnya masih melambung. Beberapa kali para pemain Indonesia pun sanggup menekan lini pertahanan Australia. Namun dia menyesali karena eksekusi para pemainnya tidak berjalan dengan mulus. Kendati demikian, dia banyak mendapatkan pelajaran dari kekalahan ini dan siap memperbaikinya. Pelatih asal Korea Selatan ini pun optimis bahwa level permainan Indonesia akan meningkat. Di sisi lain, media asal Vietnam, The Tau 247, memuji permainan timnas Indonesia. Menurut media Vietnam tersebut, Australia memperlihatkan permainan berkelas, sedangkan timnas Indonesia tampil lewat gaya permainan yang indah. Sebab Garuda dapat memberikan perlawanan, bahkan sempat merepotkan tim peringkat 25 dunia tersebut. Sebagai pengingat, timnas Indonesia saat ini bertengger di peringkat 146 pada ranking FIFA. Meski secara peringkat levelnya berbeda jauh, media Vietnam melihat timnas Indonesia tetap dapat mengimbangi permainan Australia. Bahkan media itu terpukau dengan permainan yang begitu cantik yang diperlihatkan oleh pasukan Sintayong di babak pertama. Perjalanan indah skuad Garuda di Piala Asia 2023 pada akhirnya berakhir di babak 16 besar. Lantas apa saja yang membuat timnas Indonesia bisa kalah 4-0 dari Australia? Padahal sebelumnya timnas Indonesia sekalipun kalah dapat memberikan perlawanan seperti diajar Irak 1-3 dan Jepang 1-3. Permainan timnas Indonesia sangat baik meski kebobolan 2 gol di babak pertama. Terlihat skema permainan berjalan baik dan sejumlah peluang pun tercipta. Akan tetapi hal tersebut justru tak terlihat di babak kedua. Seakan para pemain sudah kehilangan fokus. Tentu hal serupa tak boleh terjadi lagi di pertandingan timnas Indonesia selanjutnya, terutama di kualifikasi Piala Dunia, karena kita akan menghadapi negara musuh bebuyutan kita, yaitu Vietnam. Timnas Indonesia berhasil memiliki 5 peluang dan hanya 1 yang benar-benar tepat ke gawang Australia. Beberapa peluang sisanya terbuang sia-sia dan tak bisa dimanfaatkan dengan baik. Lini pertahanan timnas Indonesia mudah dibobol saat melawan Australia tadi. Asnawi Mangkualam beberapa kali kehilangan bola. Bahkan kedua gol Australia berasal dari kesalahan mantan pemain Jeonnam Dragons itu yang telat menutup lawan. Lalu Elkan Bagot juga tak bermain baik seperti biasanya. Selain melakukan gol bunuh diri, pemain Eviston itu sempat kalah duel serta kehilangan bola. Timnas Indonesia juga banyak membuang peluang di laga melawan Australia tadi. Alasan utama jelas karena lini depan Indonesia kurang tajam. Striker kita Rafael Struijk yang ditugaskan sebagai ujung tombak Garuda gagal bekerja dengan baik. Pemain Adonen Hak itu beberapa kali telat mengambil keputusan, salah mengumpan dan salah posisi, sehingga rekan pun kesulitan. Hal utama yang membuat timnas Indonesia kalah karena Australia bermain sangat efektif. Tim asuhan Graham Arnold itu tak mengepung lini Garuda seperti saat timnas Indonesia melawan Jepang. Kendati demikian, setiap kali Australia menyerang maka momen itu sangat berbahaya.
Sintayong diminta menangani timnas Korea Selatan lagi setelah mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Permintaan Sintayong untuk kembali melatih timnas Korea Selatan itu langsung diutarakan pecinta sepak bola asal Korea Selatan di media sosial. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya tak hanya dibahas media-media Indonesia, tapi juga internasional. Salah satu media internasional yang mengabarkan kesuksesan timnas Indonesia adalah media asal Korea Selatan, Berita One TV. Di akun YouTube-nya, media ini mengeluarkan judul yang menarik perhatian. Sintayong ahli trik mencetak sejarah untuk sepak bola Indonesia. Ia menjadi pahlawan nasional, tulis media itu. Berita di atas pun mendapatkan respon dari banyak pecinta sepak bola Korea Selatan. Salah satu dari mereka heran kenapa Federasi Sepak Bola Korea Selatan malah menunjuk pelatih asing ketika banyak juru taktik asal negeri ginseng yang bersinar di luar negeri. Selain Sintayong, ada juru taktik asal Korea Selatan yang bersinar di luar negeri seperti Kim Pan-gon bersama timnas Malaysia. Dan sebelumnya ada juga Park Hang-seo yang mencetak banyak sejarah bersama timnas Vietnam. Di saat bersamaan, pelatih asal Jerman, Jurgen Klinsmann, belum memberikan performa optimal untuk timnas Korea Selatan. Terbukti di Piala Asia 2023 saja, Korea Selatan yang dihuni pemain-pemain top dunia seperti Song Heung-min hingga Lee Kang-in hanya finish runner up di grup E Piala Asia 2023. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia berakhir pada Juni 2024. Diperpanjang atau tidaknya kontrak Sintayong tergantung pencapaian timnas Indonesia U23 di Piala Asia nanti. Di ajang itu timnas Indonesia U23 dituntut lolos ke fase gugur. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun akhirnya buka suara. Ia memastikan PSSI masih bekerja sama dengan Sintayong setidaknya sampai Piala Asia 2024 U23 yang bergulir pada 15 April sampai 3 Mei 2024 nanti. Dalam acara nonton bareng timnas Indonesia di halaman kantor Kemenpora, banyak pendukung yang meminta Sintayong diperpanjang kontraknya. Kebetulan Erick turut menyapa penonton lewat sambungan video call. Dalam kesempatan itu juga dia memberikan jawabannya. Erick menjelaskan kalau perpanjangan kontrak Sintayong kemungkinan akan terjadi andai timnas U23 bisa mencapai target yang ditetapkan pada Piala Asia U23 2024, di mana dia berharap juru formasi berusia 53 tahun itu bisa membawa skuad Garuda Muda melaju ke babak perempat final. Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga menyampaikan apresiasi kepada perjuangan timnas Indonesia. Kendati kalah dari Australia, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga meminta kepada supporter untuk kembali mendukung perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia U23 nanti. Pelatih timnas Australia Graham Arnold memberikan pujian terhadap para pemain timnas Indonesia telah merepotkan anak asuhannya dalam duel babak 16 besar. Timnas Indonesia terpaksa menyudahi petualangan di Piala Asia 2023 setelah menderita kekalahan 0-4 lawan Australia. Pasukan Sintayong yang sebenarnya mengimbangi permainan keseluruhan Australia, akan tetapi negeri Kangguru mencetak gol pada momen-momen krusial pertandingan. Selesai laga, pelatih Arnold mengutarakan kesulitan yang dihadapi oleh timnya. Pujian untuk timnas Indonesia, saya pikir mereka tampil tangguh secara fisik. Mereka sangat besar dan kuat. Tadi adalah pertandingan yang sulit. Kualitas yang kami miliki di lini depan terlihat hari ini, kata Arnold kepada wartawan seperti dikutip dari Reuters. Sepak bola Asia berkembang dengan pesat. Kami sudah menduganya. Itulah yang kami katakan pada para pemain. Bersiaplah untuk bertarung. Bersiaplah untuk adu fisik. Karena itulah yang dibawa oleh Indonesia. Ajaman Australia terlihat dari kemampuan mereka untuk mencetak 4 gol ke gawang Indonesia hanya dari 4 usaha tepat sasaran. Bahkan Jackson Irvine dan juga kawan-kawan ketika tengah babak dari hanya 1 tembakan tepat sasaran selama 45 menit pertama pertandingan.